Shalom, selamat pagi. Apakah sudah bersemangat? Kita harus bersyukur bahwa ketika Tuhan hadir, itu firman-Nya hadir. Dan itulah sesuatu fenomena yang dahsyat akan terjadi, karena dari firman itu membawa kepada kehidupan yang berbeda. Dari firman-lah orang mati dapat hidup kembali. Orang yang kelaparan dapat bersukacita. Semua dari firman. Dan kita mau mendengar firman. Apakah sudah siap? Karena kalau kita tidak bergairah dengan firman, artinya kita digairahkan oleh dunia, dan itu berbahaya. Dan materinya adalah hidup dalam misi ilahi. Saya rindu setiap kita membuka hati untuk kebenaran, sehingga ketika kita mendengar kebenaran, itulah alasan untuk kita berubah. Sehingga kita berubah bukan karena pasangan kita, bukan karena rekan kita, bukan karena malu dilihat yang lain. Tidak, kita berubah karena memang dari dalam hati kita lah mau berubah. Sehingga perubahan kita bukanlah perubahan kosmetik pada akhirnya. Amin. Nah, hidup dalam misi ilahi, ketika saya merenungkan materi ini, dari kata misi ilahi saja sudah jelas bahwa itu misi bukan dari manusia, tapi itu misi dari pribadi yang ada di tempat yang maha tinggi. Misi dari surga, misi yang dimana itu sebenarnya tidak bisa kita kerjakan, karena itu misi bukan dari kita. Kalau misi dari manusia, misi itu kan ditujukan dengan kekuatan manusia, tapi ini misi ilahi gitu. Sehingga ini misi dimana datangnya dari tempat tinggi, dan ketika kita bisa menyelesaikan itu kekuatannya yang menyertai kita. Saya mau katakan ini tidak mudah, tapi bisa. Apakah saudara mau mengambil bagian ini? Nah, itu adalah pertanyaan yang harus dijawab secara pribadi. Kita buka dulu di Matius pasal 28. Matius pasal 28, mulai ayat 18 kita mau baca. Matius pasal 28, mulai ayat 18. Yang sudah ketemu katakan amin. Wah, cepat ya. Sekarang udah mulai berubah ini. Oke, saya akan bacakan. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan..." Oh, yang bagian ini belum berubah. Ya, karena responnya masih kurang. Oke, saya mau ingatkan lagi. Kita sedang membaca apa ini? Firman Alkitab. Jadi kita mesti apa? Bersemangat. Kita mesti merespon. Sekali lagi, hati kita mesti terbuka untuk kebenaran. Jadi ketika kita membaca, kita harus fokus. Oke, saya ulangi sekali lagi ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa." Di mana? Di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan apa? Ajar mereka melakukan apa? Segala sesuatu, perhatikan, yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Perhatikan mulai ayat 18. Saya akan bahas di sini. Di sini Yesus mengatakan, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Mungkin kita mau melihat ini begini. Oh, Yesus ini sepertinya pamer. Yesus tidak pamer. Dia mendeklar. Dia mengucapkan bahwa sudah ada kuasa. Dan kuasa itu berkuasa di alam surga dan di alam bumi. Nah, itu kuasa yang dimiliki siapa? Yesus. Sekarang kita melihat ayat 19 dan 20. Yesus apa? Memberi perintah terakhir. Perintahnya sudah jelas. Kita biasa sebut ini sebagai ayat untuk menginjil ya. Ada urutannya, pergi, jadikan, dan seterusnya. Nah, mari kita perhatikan. Kemarin di warta tertulis di Yesaya pasal 42 bahwa misi kita itu misi penyelamatan. Sekarang saya mau tanya, bagaimana tentang ayat 18 sampai 20? Disebut misi apa ini? Misi penyelamatan juga. Jadi apa yang dituliskan di Yesaya 42 dikerjakan oleh Yesus, dan apa? Dilanjutkan kepada siapa? Kita, saudara dan saya. Halo? Jadi setiap kita memiliki panggilan itu ini. Oke, saya ulang sekali lagi. Yesaya 42 di warta sudah ditulis. Nanti kita akan buka lagi tapi. Yesaya 42 dijelaskan, misi kita itu misi penyelamatan.
Di sini Yesus menjelaskan, dia sudah melakukan, bahkan dia punya power, dia punya kuasa. Lalu dia katakan, aku punya kuasa, nah sekarang giliranmu. Berarti misinya ini sekarang turun kepada siapa? Ah, kita, saudara dan saya. Berarti di dalam kita ada panggilan ilahi. Ini tidak bisa dikerjakan kalau kekuatan Tuhan tidak turun atas kita. Kalau kekuatan Tuhan tidak terinstal dalam hidup kita, maka tidak bisa dikerjakan. Saya pakai kata terinstal, itu saya mau menjelaskan bahwa kalau sudah diinstal tidak bisa dicabut, ya kan? Semua punya handphone di sini, ya kan? Semuanya kalau menginstal YouTube ya, aplikasi YouTube yang buat nonton video itu, mau HP-nya mati terus dihidupkan kembali, kira-kira program itu hilang nggak? Nah seperti itulah. Ketika kita sedang jatuh maupun sudah bangkit, panggilan itu tidak akan hilang. Tapi perhatikan, kita dituntut tanggung jawab, Jadi kita mesti tahu bahwa ada porsi yang ditaruhkan Tuhan ke dalam diri kita. Ingat, ini bukan pekerjaan gembala, ini bukan pekerjaan hamba Tuhan. Dan yang disebut hamba Tuhan itu bisa semuanya enggak? Jadi kita mesti paham. Nah, kita tergelitik, kita buka dulu lah ayat 4, Yesaya 42. Saya akan jelaskan dari ayat ini supaya kita memahami ya, prosesnya. Yesaya 42 mulai ayat pertama. Sudah semua? Oke, saya akan bacakan. Nah, mulai ayat pertama kita akan baca. Lihat, itu hambaku yang apa? Yang aku pegang. Siapa yang pegang? Tuhan, oke. Orang pilihanku. Pilihannya siapa itu? Tuhan. Yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya supaya ia menyatakan apa? Hukum. Ini dalam bahasa Inggris justice, keadilan. Supaya ia menyatakan, ianya siapa di situ? Itu orang pilihannya. Bukan Tuhan, inya kecil. Supaya ia menyatakan hukum, keadilan bagi bangsa-bangsa. Perhatikan di sini. Lihat, itu hambaku yang kupegang. Ingat, Tuhan tidak mungkin memegang orang yang tidak dia kenal. Tidak mungkin Tuhan memegang orang yang tidak dia kehendaki, itu tidak mungkin, ya kan? Saudara nggak mungkin ambil orang asal-asalan terus dikasih ini, tak kasih beban, tak kasih tugas, ini kamu kerjakan. Tapi tidak kenal dia, tidak tahu siapa dia, ya tidak mungkin. Begitu pula dengan Tuhan. Mari kita perhatikan. Kalau sampai Tuhan bicara, aku mengenal engkau, berarti kekuatannya itu tidak mau diarahkan kepada kita. Nah, misi itu harus jalan. Karena kita lanjutkan pembacaan ini. Setelah dipegang, dipilih, berkenan, lalu ditaruh rohnya ke atasnya, supaya apa? Menyatakan hukum, keadilan. Ayat 2. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara atau mendengarkan suaranya di jalan. Buluh yang patah terkulai tidak akan apa? Diputuskannya. Siapa yang tidak akan memutuskan buluh yang terkulai? Hah? Siapa yang tidak akan mematahkan buluh yang terkulai? Orang pilihannya, bukan Tuhan. Dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Siapa ia? Orang pilihannya, hambanya. Oke, lanjutkan. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Kita lompat di ayat 6. Aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk masuk penyelamatan dan seterusnya. Itu menjelaskan fungsi secara konkret, secara tindakan tentang siapa? Hambanya. Sudah bisa baca nanti slide. Kalau setiap kita mau mengambil posisi ini, hidup saudara akan menggenapi apa yang tertulis di Timotius, bahwa prajurit tidak memusingkan urusannya karena dipikirkan siapa? Komandannya. Halo. Jadi kalau hari ini saudara masih pusing sama urusan sendiri, berarti komandan saudara siapa? Apa jangan-jangan tidak punya komandan? Sehingga pusing terus ya. Oke, sampai sini nangkep gak kira-kira?
Karena yang tertawa cuma beberapa orang saja. Kita harus paham bahwa keberadaan kita itu mengandung misi ilahi. Tapi kalau tidak sadar, kita akan berjalan menurut hati kita sendiri. Kemana hati kita mengarah, disitulah orang melangkah. Kalau hatinya mengarah kepada apa yang fasik dan yang jahat, disitulah kakinya melangkah ke hal yang fasik dan hal yang jahat. Jadi hati-hati. Hatinya tuh arahnya kemana? Isinya apa? Kita harus mendisiplinkan hidup kita. Apa yang tidak benar jangan disentuh. Halo? Sedangkan apa yang benar, yang sesuai kebenaran, itulah yang mesti ditanamkan kuat-kuat dalam batin kita. Kalau kita tidak percaya Tuhan, berarti kita sedang percaya kepada dunia. Ciri-ciri orang tidak percaya dengan Tuhan adalah dia tidak melakukan firman. Dia hanya mendengar, tapi tidak melakukan. Itu ciri orang tidak percaya. Jadi jangan pernah berpandangan bahwa yang penting kan saya ke gereja, setan juga ke gereja. Yang penting kan saya ikut Yesus. Loh, setan juga ikut Yesus. Yudas Iskariot kan ditumpangi setan. Kemana Yesus berada, di situ ada Yudas Iskariot. Berarti setan ikut Yesus? Ikut. Setan jadi bagian dari 12 murid Yesus. Jadi kita tidak bisa berpatok pada hal-hal yang lahiriah, jasmani. Tapi kita mesti masuk kepada kedalaman, kebenaran itu bicara apa? Saya harus hidup itu. Ini adalah perjuangan kita bersama, Bapak Ibu. Ini tidak bisa dikerjakan setahun, 2 tahun. Tidak, ini seumur hidup kita. Dan misi ilahi ini, misi yang tidak bisa dikerjakan sendiri. Kita harus sadar, kekuatan Tuhan yang menuntun, dan dia akan menggabungkan kita dengan orang-orang yang punya frekuensi yang sama. Jadi hidup orang-orang yang dipanggilnya sebagai hambanya, dia tidak berjalan sendiri. Tuhan akan membawa frekuensi yang lain. Orang-orang yang frekuensi sama berkumpul. Oke, kita kembali ke materi kita. Kita harus memahami, balik lagi, bahwa pertama-tama seseorang mau berusaha untuk hidup dalam misi adalah dia harus memiliki kedekatan dengan Tuhan. Kalau orang tidak memiliki kedekatan, dia tidak akan pernah memahami Tuhan mau bicara apa. Kalau saya tidak dekat dengan Pak Agustinus, saya tidak akan pernah memahami isi hatinya Pak Agustinus. Yang saya lakukan akan berlawanan dengan maunya. Ujung-ujungnya apa? Kita geger. Karena tidak tahu hatinya. Karena tidak dekat. Saya teringat, kalau Elisa tidak dekat dengan Elia, tidak akan ada pertanyaan keluar dari mulut Elia begini. Mau minta apa daripada? Kita haruslah lihat ya, berapa lama tuh Elisa mengikuti? Dekat ya, jaraknya dekat. Setahu saya 14 tahun. Maafkan saya kalau salah. Tapi seingat saya 14 tahun Elisa mengikuti Elia. Dia punya kedekatan. Sampai ketika Elisa tahu Elia mau diangkat ke surga, dia mengikuti, ya kan? Tahu saya enggak? Dia mengikuti gitu. Nah, ketika mengikuti, ketemulah dengan siapa? 50 rombongan Nabi. Nah, 50 orang itu nggak ada yang dekat sama Elia, sehingga mereka tidak terima privilege atau keuntungan bahwa apa? Mau minta apa daripada? Jadi hanya yang dekatlah, yang terhubunglah, yang bisa tahu. Dan bisa minta, punya hak. Jadi kalau isi ilahi ada dalam diri saudara rindu, tapi saudara tidak dengar suara Tuhan. Saudara bisa minta, Tuhan berikan aku kekuatan. Tidak bisa. Kita mesti punya kedekatan dengan Tuhan. Nah, kedekatan dengan Tuhan itu tidak ditentukan dalam sehari 7 jam saudara bahasa roh. Tidak. Dalam 24 jam, hanya 2 jam saja saudara dengan keluarga, yang lain dengan Tuhan. Tidak. Bicara kedekatan itu adalah hubungan yang sefrekuensi. Dan frekuensi itu terhubung tidak cuma ada di gereja dalam posisi berdoa. Sekali lagi saya tekankan, tidak hanya di dalam gereja dan dalam posisi berdoa. Tidak. Tapi kapanpun, dimanapun saudara berada. Saya akan jelaskan. Yesus tahu kehendak Bapa itu bukan tentang berdoa. Dia saat itu waktu dia jalan, waktu dia ngapain, itu semuanya dia paham gitu.
Sehingga ketika murid-muridnya pergi cari makan, dia bilang apa? Kata waktu disamperin murid-muridnya lagi, ada padaku makanan yang tidak kamu kenal. Makananku melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Bingung murid-muridnya. Belum makan, siapa yang udah ngasih makan? Kenapa dia bisa bilang begini? Jadi keterhubungan itu kapanpun tidak dibatasi dalam berdoa. Halo? Jadi ketika sudah bekerja, terhubung. Tuhan bicaralah Tuhan. Apa yang kau mau bangun dalam hidupku? Beri aku firman. Nah, ketika Tuhan kasih firman, itu jadi materi perenungan saudara dalam sehari. Kerja bersama, itu sampai kerja. Nah, kerja, pikiran kita kan pasti ada waktu di mana kita kosong. Nah, pikiran itu memikirkan. Nanti Tuhan memberikan sesuatu di situ. Nah, disitulah yang saya maksudkan punya hubungan dekat dengan Tuhan. Jadi tidak terbatas doa yang harus datang baru bisa terhubung. Itu salah. Ya 100% benar. Jadi mari kita mengupgrade cara kita datang ke Tuhan, hubungannya dekat. Dengan begitu, kita disebut sebagai hambanya. Apa yang dituliskan di Matius 28 dapat kita kerjakan. Hidup kita akan menjadi berbeda. Karena begini, kalau Tuhan menghendaki kita, Dia berkenan sama kita, tidak mungkin orang tidak berkenan. Kalau Tuhan berkenan dengan kita, tidak mungkin orang tidak berkenan. Itu tidak mungkin. Orang pun akan berkenan. Karena apa? Yusuf tuh, saya teringat Yusuf tiba-tiba. Segala yang dilakukan Yusuf, Tuhan buat berhasil, ya kan? Yusuf berkenan kan? Lalu kepala penjara mempercayakan urusannya. Lalu seisi rumah Potifar dipercayakan kepada. Berarti disukai manusia enggak? Nah, itulah jawabannya. Itulah ciri-ciri yang bisa kita lihat. Nah, sekarang mari kita menilik diri sendiri. Saya sudah dekat dengan Tuhan. Manusia dekat dengan saya enggak? Atau jangan-jangan menjauh? Nah, harus diwaspadai. Karena kalau manusia menjauh, bagaimana misi penyelamatan itu tersampaikan? Orang sudah malas duluan ketemu kita. Bagaimana misi itu disampaikan? Saya teringat dengan beberapa waktu lalu perjalanan dengan pesawat, instruksi keamanan itu berbunyi begini. Saya tidak bisa tirukan dalam bahasa Malaysia ya, karena saya orang Indonesia. Intinya adalah kalau Anda mau menyelamatkan yang lain, selamatkan dirimu dulu. Karena waktu itu ada instruksinya pakai oksigen. Oh, saya jadi paham. Oh iya ya, selamatkan diri dulu, baru selamatkan yang lain. Bukan sok jadi pahlawan, selamatkan yang lain, dirinya tangannya buntung. Kita nggak bisa seperti itu. Nah, saya mulai memahami ya. Menjadi orang-orang yang mengambil bagian dari misi ilahi, mesti beres dulu, baru membereskan yang lain. Kalau sendirinya tidak beres, gimana cara membereskan? Kita harus sadar bahwa hidup ini bukan tentang kita, tapi tentang kebenaran Kristus. Coba kita buka di 1 Tesalonika pasal 1, mulai ayat 4. 1 Tesalonika pasal 1, mulai ayat 4. Sudah ketemu? Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih siapa? Kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan apa? Kata-kata saja, tapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Perhatikan di sini, Paulus menjelaskan, sebab Injil yang kami beritakan. Berarti apa? Dia membawa kebenaran firman itu bukan dengan kata-kata, tapi ada kekuatan dari Roh Kudus. Dengan sesuatu kepastian yang kokoh. Apa yang dimaksud kepastian yang kokoh? Itu hidupnya. Hidupnya adalah kepastian yang kokoh. Bahwa firman yang dia tahu, dia kerjakan. Dan itu menjadi apa? Kebenaran yang memerdekakan orang. Jadi misi ilahi tidak hanya bicara orang khotbah, tapi hidupnya itu loh menjadi pola yang benar. Halo. Hari-hari ini dunia semakin lama semakin mirip dengan kebenaran. Kalau kita tidak kembali kepada yang asli, kepada kebenaran yang utama, kita menjadi apa? Mirip. Nah, disitulah disebut sesat.
Misi ilahi sekali nggak bisa kita kerjakan dengan kekuatan. Mesti ada kekuatan Tuhan sampai Tuhan memberi pengakuan. Saya teringat lagi. Yesus setelah dibaptis ada suara dari surga. Semua tahu kisah ini? Suaranya berbunyi apa? Inilah anakku yang kekasih. Pengakuan dari surga, inilah anakku yang kekasih. Itu sebelum Yesus menyembuhkan orang sakit. Sebelum Yesus menciptakan sesuatu 5 roti 2 ikan. Sebelum Yesus membangkitkan orang mati, surga sudah mengakuinya. Jadi surga mengakui itu bukan karena pencapaian sesuatu hal. Halo? Tapi surga mengakui dulu karena apa? Ini memang sasaranku nih. Ini memang alatku. Nah, kita harus mengejar sampai surga mengakui seperti ini. Nanti keberadaan kita tidak mengkhotbahkan hanya dengan kata-kata, tapi apa? Dengan sesuatu yang kokoh. Amin. Jadi misi ilahi ini dapat terjadi secara 100% tuntas. Saudara bisa bahasanya menginjil hanya bukan dari firman, tapi dari sesuatu yang kokoh telah terbangun dalam hidup saudara. Nah, itulah misi ilahinya sudah terjadi. Nah, itu akan terus. Karena apa yang dimulai Yesus dilanjutkan oleh para rasul. Apa yang dimulai oleh para rasul dilanjutkan juga siapa? Kita. Jadi misi ilahi ini berkelanjutan. Ini bukanlah hal yang wah ini karena saya memulai. Enggak, sudah ada yang memulai lebih dulu. Jadi nggak ada yang disebut pahlawan di area ini. Semuanya berkontribusi. Pertanyaannya, mau nggak kita ambil bagian di sini? Karena ketika kita mau, tadi saya sudah katakan, Tuhan sendiri yang jadi komandan, dan Dia akan mencukupkan apa yang kita butuh. Sekarang coba kita buka Filipi pasal 3 ayat 17. Maaf, Filipi pasal 3 ayat 17 itu. Sudah ketemu? Dikatakan begitu. Saudara-saudara, ikutilah apa? Teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami, yang menjadi apa? Teladanmu. Bagaimana Paulus dapat dengan lantangnya dia bicara, ikuti teladanku dan perhatikan mereka tuh orang-orang yang bersama dengan Paulus. Itu karena apa? Hidupnya itu kebenaran yang sudah dihidupi. Dari situlah misi ilahi mengalir. Orang tidak akan Orang tidak akan lari dari kebenaran, tapi dia akan mencoba bagaimana aku bisa seperti dia. Ya kan? Kalau ada anak-anak ditanya, besok cita-citanya mau seperti apa? Jadi apa? Ada yang bilang, saya mau jadi seperti Pak Daniel. Berarti apa? Ada pola yang terlihat, yang dapat diadopsi, yang dapat ditiru, yang dapat dilakukan. Mungkin Pak Daniel tidak bicara tentang firman. Ayatnya begini. Nah, tapi si anak itu melihat, ini pola yang dapat aku ikuti. Caranya bicara, caranya berkhotbah, caranya seperti ini. Nah, itu diikuti. Itulah pola yang kokoh. Misi ilahi, tidak hanya bicara kita menyampaikan kebenaran. Kita menghidupi kebenaran pun, itu bagian mengerjakan misi ilahi. Jadi bagaimana keputusan saudara sampai detik ini? Apakah masih mau lanjut? Karena sekali lagi, kalau bukan beban dan buk yang dari Tuhan kita pikul, yang ada hanya letih lesu dan beban berat. Cuma 2 pilihannya, mau letih lesu atau mau bebannya enak dan ringan. Pilihannya cuma 2. Pilihnya salah satu tapi. Jadi mari kita pahami, hidup kita itu dituntut untuk dilakukan kebenaran. Tidak bisa kita setengah-setengah. Ikut Tuhan tidak bisa setengah-setengah. Kebenaran yang setengah-setengah itu bukan kebenaran. Jadi kebenaran harus utuh. Jadi apa yang dibangun di dalam diri kita hari ini dari firman Tuhan itu harus kita pertanggungjawabkan. Dengan begitu kita akan terlibat dengan yang namanya terlibat dalam misi penyelamatan. Karena kalau tidak begitu, Tuhan akan pakai yang lain. Tuhan tidak pakai kita, Dia akan pakai yang lain. Yang rugi siapa? Kita. Saya rindu mengajak setiap kita, apa kebenaran yang telah kita dengar, hidupi itu.
Meskipun saudara merasa tidak ada yang kenal dengan aku, tidak apa-apa. Yang penting Tuhan mengenal. Karena begini, Tuhan itu punya schedule. Kalau didapatinya kita orang benar, tapi tidak terkenal, akan ada waktu Tuhan memunculkan itu. Sepertinya nggak percaya ya. Coba kita buka saja ya. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat yang pertama. Betapa powerfulnya ketika ada orang berpegang isi ilahi, dia akan ditampilkan menggoncang keadaan. 1 Raja-Raja 17 ayat yang pertama. Sudah ketemu? Lalu berkatalah Elia, orang Tisbe, dari Tisbe Gilead, kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Siapa Elia? Ayat itu tidak menjelaskan siapa Elia. Bapaknya siapa, ibunya siapa, hanya dijelaskan dari mana dia. Dari mana itu? Tisbe Gilead. Itu bukan daerah Israel. Siapa dia? Dia orang yang tidak dikenal. Karena Tuhan hanya menjelaskan satu orang. Berarti di area itu tidak ada yang lain. Jadi orang dari tempat yang tidak dikenal, Tuhan akan membawanya. Untuk apa? Menggoncang keadaan. Mulai dari apa? Tuhan kenal dulu. Jadi kalau hari ini Tuhan mengenal kita, saudara merasa, saya tidak terkenal di keluarga saya nggak dianggap di keluarga saya, di gereja, saya nggak dianggap, di mana saya biasa aja. Tapi perhatikan, hidup saudara itu mengarah kepada yang benar, Tuhan akan ambil itu, menggoncang keadaan. Sehingga semua orang akan tahu, ada satu orang dari antah berantah yang dipakai Tuhan luar biasa. Disitulah menjelaskan bahwa Tuhanlah yang bekerja selama ini. Mungkin saudara juga melihat, gereja ini gereja kecil, tidak dikenal. Tapi kalau ini jadi sesuatu yang Tuhan kenal, dia cepat ambil gereja ini di anaknya untuk menggoncang keadaan. Kuncinya satu, dikenal Tuhan. Mau dia dari Tisbe, mau dia dari Genduk, mau dia dari mana, kalau nggak dikenal Tuhan, tidak ada perubahan. Kita akan dibawa ke tempat area ini. Ini sudah waktunya, masanya Tuhan mengorbitkan orang-orang benar yang tidak terdeteksi oleh dunia. Di mana orang-orang ini tidak akan dieksekusi oleh sesuatu yang jahat. Saya perhatikan, Elia dia luput dari eksekusi Ahab, ya kan? Ahab kan mensandra para nabi itu, disandra mereka, di penjara. Kecuali ini orang nih. Nah, orang yang dari kenal, orang yang dari Gilead, dia dikenal. Akan ada waktunya kita akan dimunculkan. Jadi siap gak, saudara? Nah, kalau waktunya belum muncul, itu waktunya apa? Belajar. Belajar untuk sampai mengenal kebenaran secara utuh, tidak setengah-setengah. Mengenal kebenaran secara penuh. Saya sudah dengar bahwa tidak boleh ada spirit of familiarity. Hidup itu. Saya sudah tahu kebenaran bahwa ke gereja itu mesti pakai hati yang sungguh-sungguh. Hidup itu. Saya tahu kebenarannya. Kalau kerja itu mesti integritas. Ya hidup itu. Tuhan akan memunculkan, tapi kalau kita nggak siap, dipakai yang lain. Ini waktunya bagi kita. Amin. Untuk bangkit dan dipakai Tuhan. Sekali lagi, saya rindu setiap kita dikenal Tuhan. Amen. Sampai Tuhan menyatakan suaranya, ini hambaku, aku pegang dia, aku beri roh. Dia akan apa? Meluruskan buluh yang terkulai, tidak memadamkan sumbu yang mudah. Itu tugasnya kita. Halo? Itu bukan tugasnya gembala, mengajar. Tidak. Tugas kita semua. Karena Roh Kudus sudah dicurahkan hari ini. Jadi kita mampu. Amin. Jadi jangan bilang, saya kan daya pikir saya lemah, tenaga saya kecil. No.
Jangan bilang itu. Saya sudah katakan di awal, misi ilahi itu bicara kekuatan Tuhan. Jadi kalau daya pikirnya lemah, tapi kok yang diingat itu kebenaran, wah itu luar biasa. Itu kekuatan Tuhan. Jadi ini waktunya kita memunculkan, Tuhan memunculkan kita. Kalau kita perhatikan, Elia membawa misi penyelamatan enggak? Halo? Elia membawa misi penyelamatan enggak? Membawa dong. Endingnya apa? Israel kembali ke Tuhan yang hidup. Semua tahu kisahnya toh? Ada berapa nabi palsu. Wah, mereka lebih keras lagi. Mungkin Baalmu tidur. Toreh-toreh lagi apalah. Nah, udah selesai kan? Giliranku. Nah, selesai. Oke, yang palsu bahas ini, sembelih dia. Supaya apa? Orang Israel kembali ke Tuhan yang benar. Sekali lagi, akan ada tiba waktunya Tuhan memunculkan kita. Hanya untuk apa? Mengembalikan citra Bapa. Supaya apa? Supaya manusia ciptaannya yang diakui Tuhan kembali kepada kodrat. Apa itu kodrat? Serupa dan segambar. Sehingga berkat itu turun. Enggak percaya, saudara? Kita buka lagi lah Kejadian pasal 1. Banyak yang enggak percaya nih. Kejadian pasal 1 ayat 26. Saya akan beritahukan bahwa sejatinya saudara itu orang yang diberkati. Jadi kita harus kembali ke citra utama, citra Bapa. Kalau tidak kembali lagi, nah repot kita nanti. Oke, sudah ketemu? Berfirmanlah Allah, baiklah kita apa? Menjadikan apa? Yang mau menjadikan manusia cuma 1-2 doang, yang lain jadikan apa ini? Sekali lagi, baiklah kita menjadikan apa? Manusia, menurut apa? Gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Apa? Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Nah, perhatikan ayat 28. Setelah diciptakan serupa dan segambar, lalu apa? Apa? Allah, bahasa berkat aja enggak, pada enggak senang ini. Ayo, sekali lagi yang lebih ekspresif. Allah apa? Memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cutlah, bertambah banyak, penuhilah bumi, taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Perhatikan, diciptakannya menjadi apa dulu? Serupa dan segambar. Kembali lagi dulu kemana? Ke citra Bapa. Baru setelah itu apa? Diberkati. Jadi kalau setiap kita mau diberkati, arahnya kemana? Balik dulu lagi, serupa dan segambar. Halo. Berat ya? Kekuatan Tuhan lah yang harus menuntun kita. Jadi itulah maksud Tuhan. Kalau kita sudah pegang misi ilahi, tidak mungkin tidak serupa dan segambar. Karena dengan kekuatan apa kita bisa membawa firman? Tidak ada. Di tengah jalan pasti akan capek. Ya kan? Benih yang tertanam di bebatuan di semanduri apa? Mereka bertumbuh loh benih itu. Benih itu bertumbuh. Tapi tidak sampai selesai, tidak sampai berbuah. Itulah situasi di mana hati itu bukan dengan kekuatan Tuhan mengisi firman itu. Jadi mari pahami bahwa misi ilahi ini membawa kita jadi citra Bapa kembali. Disitulah Tuhan memberkati. Kalau namanya berkat, rule and reign, mengatur dan memerintah. Karena pemerintahan Tuhan dibulurkannya kepada orang benar. Jadi ini waktunya bagi kita. Saya rindu saudara menetapkan hati, Tuhan pakai aku. Pastikan hatiku selalu terbuka terhadap kebenaran dan mencintainya. Supaya jalan-jalan mula yang aku hidupi, itu yang mesti keluar dari dalam batin kita. Tuhan akan membawa kita ke arah yang berbeda. Tapi kalau kita tidak siap, dia pakai yang lain, kita hanya jadi penonton. Itu sesuatu kerugian. Mari kita pahami hati Tuhan. Karena dengan begitu akan ada hal yang terjadi. Dan ketika kita mulai bergerak sesuai dengan misi ilahi, Tuhan akan mulai membawa kita terhubung
dengan orang-orang yang membawa misi yang sama. Nah, coba buka ya, kitab Daniel pasal 9. Mulai ayat pertama kita baca. Daniel pasal 9, mulai ayat pertama kita akan baca. Oke. Sudah ketemu? Pada tahun pertama pemerintahan Darius, anak Ahasiweros, dari keturunan orang Media, yang telah menjadi raja atas kerajaan orang Kasdi, pada tahun pertama kerajaannya itu, aku, Daniel, memperhatikan dalam kumpulan kitab jumlah tahun yang menurut firman Tuhan kepada Nabi Yeremia akan berlaku atas timbulan bumi Yerusalem, yakni 70 tahun. Lalu, apa yang terjadi? Daniel ngapain? Mengarahkan mukaku kepada siapa? Tuhan Allah, untuk berdoa dan bermohon sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Perhatikan di sini. Siapa yang terima misinya pertama kali? Yeremia. Halo? Yeremia tulis, dibaca sama Daniel. Wah, Daniel baca. Ternyata begini dong. Lalu apa? Dia menyelaraskan hatinya untuk sama dengan Yeremia. Apa yang kita bawa dari Tuhan, itu akan mulai ketemu juga dengan orang-orang membawa hal yang sama. Mereka akan menyelaraskan hatinya, dan hati kita juga menyelaraskan. Untuk apa? Sesuai dengan misi ilahi. Jadi kita tidak bergerak sendiri. Kita akan bergerak dengan orang-orang yang terhubung. Amin. Saudara tidak akan pernah merasa capek. Karena Tuhan bebannya enak dan ringan. Jadi tidak ada lagi letih, lesu, dan beban berat. Amin. Kalau letih, lesu, dan beban berat artinya apa? Beban dan kuk yang bukan dari Tuhan lah yang kita pikul. Itu adalah buang-buang waktu. Capek. Jadi mari saat ini kita berkaca pada diri kita. Hari ini misinya siapa yang saya bawa? Selama aku hidup sampai hari ini, misi siapa yang aku bawa? Aku pelayanan. Aku memberikan uangku untuk gereja, untuk pekerjaan Tuhan. Tapi perhatikan, itu sesuai nggak misi Tuhan? Atau ada gengsi yang kita bawa? Atau kepingin dilihat? Atau agenda-agenda itu menghambat? Itu extra baggage. Sekarang sudah tidak zamannya, ya kan ada pengajaran tentang extra baggage, sudah selesai itu, sudah lewat. Jadi mari kita segera bergegas. Sekali lagi, berikan hati kita, buat Tuhan menguasainya, ikuti saja jalannya. Dengan begitu kita tidak akan merasa capek. Sekali lagi, hatinya merasa nggak nyaman dengan firman, itu ada kedagingan, masih bertengkar di situ. Yesus katakan ada dua tuan, yang satu Kristus kebenaran, yang satu Mammon. Hati-hati. Semua yang bukan Tuhan itu hanya menghambat. Semua yang bukan kebenaran hanya menghambat. Jadi pastikan pilih hati kita. Ada nggak Tuhan sudah kasih bicara? Kalau Tuhan sudah kasih bicara, lakukan itu. Membangun hubungan dengan Tuhan secara dekat. Kita akan dapat menyelesaikan apa yang Tuhan mulai. Sehingga ganjaran pun itu sesuai dengan apa yang Tuhan beri. Saya teringat satu ayat. Ayat ini merujuk kepada Yesus. Tapi saya percaya pola ini kita dapat hidupi. Kata-katanya begini. Duduklah di sebelah kananku, akan kubuat musuh-musuhmu bertekuk lutut di depan. Ya kan? Ada ayat itu kan? Di Mazmur. Itu merujuk kepada Yesus. Bapa mengendaki. Nah, sekarang kita lihat Yesus itu adalah contoh, itu model, itu apa ya? Proyek percontohannya Bapa. Kan kalau kita lihat perumahan kan adanya rumah percontohan, ya kan? Jadi ada rumah percontohan. Oh, ini akan jadi seperti ini. Nah, Yesus itu juga begitu. Ini manusia percontohan yang Bapa ciptakan. Supaya apa? Kita nanti bisa jadi seperti Dia. Kalau Bapak mengakui Yesus menempatkannya di sebelah kanan, bisa nggak Bapak juga tempatkan kita seperti itu? Halo? Bisa, asalkan kita bisa mengikuti pola ini. Itu pola kebenaran, hidup itu. Saya rindu setiap kita bisa mengambil misi ini. Di dalam kebenaran, di dalam pekerjaan roh, tidak ada yang namanya tua, muda, kaya, miskin, tidak ada. Di dalam roh itu nggak ada yang namanya rohnya sudah tua, nggak ada rohnya sudah tua. Kita banyak menulis bergelora terus malahan.
Kalau sampai ada menemukan di dalam kehidupan roh ada yang tua, nah, oke. Nanti kita bisa bicara diskusi lah ya. Tapi setahu saya nggak ada. Jadi jangan pernah ada yang bilang, Yesus sudah tua, Yesus sepuh. Enggak. Tuhan memberi misi itu tepat. Hanya saudaralah yang dapat menyelesaikan itu. Jadi minta saja, pegang, kerjakan. Minta, pegang, kerjakan. Minta Tuhan kuasai hati. Pegang itu kuat-kuat. Lakukan. Misi tidak akan pernah gagal. Karena Tuhanlah yang membuka jalan. Dan dialah yang menyokong kita. Amin. Tuhan Yesus berkati.